Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama maskulin ya. Dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi bersama-sama. Oke, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Ingat, jangan percaya tarot 100%, gak boleh. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 90% jadi nyata ya. Situasi maskulin please. Kita lihat situasinya maskulin. Situasi maskulin, please show me the energies. Page of Swords, wow. Dia lagi memantau, ya, memantau keadaan, situasi, dan dia coba untuk berhati-hati ya tentang komunikasi sekarang ya, dan ya dia coba untuk mengawasi keadaan dan juga perasaannya dia ya. Kita lihat situasinya maskulin. Ini ada Seven of Pentacles and the Moon, Five of Cups. Wow, maskulin ini lagi dihantui tentang masa lalu ya. Ya, dihantui tentang masa lalu yang dia tanam dengan penuh drama ya, dan dia berhati-hati banget nih, apa yang dia tanam akan dia tuai sekarang gitu ya. Five of Cups, dia coba untuk menutup kata hatinya. Dia sudah mengacaukan tentang perasaan kamu ya, yang mana kamu sudah banyak memberitahu gitu loh tentang hadirnya orang ketiga akan mengacaukan segalanya, tapi dia tidak hiraukan. Pada akhirnya sekarang dia ketakutan sendiri ya, situasi maskulin. Tuh. Two of Swords. Maskulin coba untuk belajar berhati-hati sekarang. Ya, dia coba untuk ngeblok karma yang dia tanam ya di masa lalu. Tapi ya dia harus hadapi kenyataan ya tentang perasaan, logikanya dia itu ya bertentangan sih, terutama dari kisah masa lalunya dengan kalian. Itu ya, Three of Cups. Gini ya, ini tipikal orang yang gak mau sembuh ya,
tipikal orang yang gak mau sembuh karena takut dengan prosesnya, takut dengan karmanya. Tapi semakin dia takut, semakin dia akan mendapatkan ya karmanya dikejar gitu ya. Dan aku ngelihat si maskulin ini memang sangat berhati-hati ya dalam berucap dan bertindak sekarang. Ya, dia berusaha untuk tidak merasakan lagi atau mendapatkan karma dari perbuatan dia di masa lalu ya. Makanya dengan cara berselingkuh terus, kesenangan sesaat, ya. Aku melihatnya kesenangan sesaat, dan pada akhirnya kehidupan dia akan stuck. Ya, aku ngelihat stuck dengan trust issue yang dia genggam di masa lalu, ya, karena suatu hari kayak bom waktu aja, ya, akan meledak sendiri gitu loh. Semakin dia menggenggam, semakin itu akan membuat dia terluka sendiri, ya. Dan di sini aku lihat, ya, dia coba untuk melindungi, ya, melindungi trust issue-nya dia, karena dia belum mau jujur sepenuhnya ya. Pada akhirnya, ya, langkahnya dia untuk sukses juga tertahan, karena nggak ada kejujuran, ya, nggak ada kejujuran. Aku lihat di sini dia bertaruh banget ya dengan apa yang dia tutupi, terutama tentang kestabilan hidupnya dia, ya. Karena aku ngelihat kamu sudah move on, ya, sudah move on, dan dia ada rencana untuk ke kamu, ada, ya, karena kamu sudah move on, ya, sudah menutup diri juga, dan ini membuat dia stuck untuk kembali ke kamu juga. Kamu udah gak terbuka seperti dulu gitu ya, udah beda. Kamu sudah bahagia, sukses dengan kehidupanmu sendiri, dan ini membuat dia coba untuk menutupi kesedihannya dia, padahal dia nih masih kangen loh, masih rindu sama kamu. Ya, dia mau kembali tapi dia hiraukan ya. Kita lihat situasinya maskulin. Jadi dia menutupi rasa kangen, rindu, ya, dan ada rasa takut tentang karma yang dia tanam di masa lalu ini akan berbuah kesedihan, ya, kekacauan lagi. Makanya dia blok, ya, perasaannya dia ke kamu, ataupun blok karma yang dia tanam dengan berselingkuh. Pada akhirnya ya dia menjadi orang yang sangat munafik banget ya. Kenapa? Ya karena dia harus hadapi kenyataan, apa yang dia tanam akan berujung tentang perselingkuhan. The High Priestess tuh. The High Priestess. Ini orang ketiganya juga mantau dia terus ya, dengan siapanya dia komunikasi. Tuh, Eight of Pentacles. Ya, orang ketiganya juga memakai guna-guna ya, ataupun magic. Aku ngelihatnya orang ketiganya belajar nih tentang
spiritual juga ya, Eight of Pentacles. Dengan harapan dia dan DM ini bahagia ya, memiliki kehidupan yang sempurna. Di sini DM juga belajar untuk memperbaiki diri juga sih, secara diam-diam, karena ingin kembali sama kamu tujuannya. Sedangkan karmik di sini ya, dia coba untuk belajar perbaiki diri juga, tapi masih penuh dengan drama ya. Ya, aku ngelihatnya di sini maskul ini berhati-hati ya sekarang kalau mau selingkuh. Jadi benar-benar waspada banget ya. Nggak tenang sih kalau aku lihat ya hidupnya jadinya. Karena mau selingkuhnya tuh nggak kayak dulu selama dengan kamu ya, bawaannya tenang, santai. Sekarang enggak, karena dia sama orang barunya ini juga penuh ini ya, penuh drama aku lihatnya. Dan orang barunya ini juga mantau dia terus sih, mantau dia terus ya. Dan orang barunya ini, si orang ketiga nih, memang lagi mengukir kebahagiaan dengan maskulin ya. Tapi mengukirnya itu berujung kekacauan ya. Kenapa? Ya karena karma dari masa lalunya maskulin dan juga karmik ini belum selesai. Tuh ya, Three of Pentacles belum selesai. Jadi kalau aku lihat dari energinya, orang ketiganya ini berusaha bisa bahagia banget dengan DM, berusaha memperbaiki diri agar bisa menjadi pasangan yang sempurna gitu ya. Tapi ternyata kacau kebahagiaannya ya. Ya karena kisah di masa lalu ini belum selesai. Dan maskulin juga masih memantau ya, masih mencari, masih mengukir dramanya dengan yang lainnya lagi, bisa kembali ke feminin atau mencari mangsa baru lagi ini ya, aku ngelihatnya ya. Aku ngelihatnya karmik di sini coba untuk menjadi pemenang ya dalam sebuah hubungan. Menjadi orang ketiga juga nggak masalah bagi dia. The Hermit tuh ya, dia minta bantuan sama guru spiritualnya untuk bisa menangkan, tuh terbalik ya, bisa menangkan hubungannya dia dengan DM ya, walaupun jadi orang ketiga tapi diprioritaskan gitu ya. Yang aku lihat seperti itu energinya. Sorry ya guys, aku sambil makan ya, soalnya aku belum makan. Waalaikumsalam. Di sini maskulin ada rasa takut ya, rasa takut rahasianya terbongkar, karena karmik juga di sini ada orang ketiga lagi ya.
untuk meraih kesuksesannya dia. Jadi ya sifatnya sama ya, karmik sama orang sama DM ini. Mencari cadangan. So aku ngeliatnya di sini. Ini ada Ten of Pentacles and the Queen of Swords, the Knight of Swords, the Ace of Cups. Feminim coba untuk fokus membahagiakan keluarga, ya. Ini maskulin coba untuk menghalangi kamu dengan cinta baru. Aku ngelihatnya ya, energinya kamu malah fokus dengan keluarga ya, tentang kestabilan hidup. Aku ngelihatnya maskulin mencari cara sebenarnya untuk bisa kembali ke kamu ya, tapi masih dengan dramanya komitmen dengan orang lain ya. Pada akhirnya apa yang dia takutkan rahasianya terbongkar ya akan terbongkar, dan ini membuat dia takut banget ya dengan bayangan dirinya dia sendiri. Sedangkan karmik berusaha sebaik mungkin menjadi orang yang diprioritaskan oleh DM, menjadi orang baik, tapi ternyata kebahagiaannya dengan DM ini akan kacau ya. Kenapa? Ya karena karmik mengetahui DM ingin kembali ke feminim ya, dan juga DM masih ada selingkuh dengan yang lainnya, bukan hanya satu. Ya, jadi dua-duanya ini saling menanam ukiran ya dari perbuatan masing-masing, tinggal menunggu hasilnya aja sih. Dan kebahagiaannya mereka juga ini hanya bayangan ya, hanya ilusi, karena hubungan mereka selalu kacau balau nantinya nih DM sama karmik, karena hadirkannya orang ketiga dan juga kisah dengan kalian ini belum selesai. Jadi masih ada sangkut paut ya. Ketika mereka bermasalah, pasti yang diungkit adalah tentang masa lalu. Ya. Jadi si karmik ini berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi pasangan yang terbaik ya buat DM. Tapi ternyata nggak bisa, karena DM juga masih mencari cara mendapatkan orang baru untuk meninggalkan karmik. Jadi kebahagiaan mereka ini hanya semu saja ya. Satu sisi kalau berantem, yang diomonginnya adalah masa lalu, yaitu kamu. Takut sih situasinya sebenarnya, takut rahasia yang terbongkar, dan takut apa yang dia sembunyikan tentang perselingkuhan ya karmik akan tahu juga gitu ya. Ini energinya tentang karmik ya, ke DM ke karmik lebih identiknya. Kemarin kan kalau kita lihat tuh energinya maskulin tuh feminim banget. Jadi karena DM ini lagi mikirin karmik gimana caranya bisa meninggalkan karmik tanpa menyalahkan kamu gitu ya, menyalahkan feminim. Jadi ya mencari orang baru lagi, kan jadi karma baru lagi. Ini ada Seven Sword, guys. Tadi aku bilang ya, dia coba untuk
memanipulasi karmik nih dengan logika atau pikiran buruknya si DM. DM di sini sebenarnya ingin banget memperbaiki sifat buruknya, tapi butuh waktu ya, bisa 8 bulan, 8 tahun ya. Tapi intuisinya ini keblok ya, keblok. Kenapa? Ya karena urusannya dia dengan orang di masa lalu sama kamu dan juga dengan orang-orang sekitar ini belum selesai. Dan karmik masih menanam rencana jahatnya ya, hati-hati. Masih menanam rencana jahatnya. The Magician tuh, ya. Ini dua-duanya juga menanam rencana jahat ya, buruk. Satu sama lain, karmik sama DM. Nih sama-sama memakai topeng, sama-sama memakai trik, dan juga sama-sama memakai telepati ataupun black magic ya. Tuh, The Empress. Dia iri sama kamu dan kamu mengetahui akan hal itu. Kamu juga nggak bodoh ya, kamu tetap waspada walaupun kehidupan kamu sudah tenang gitu ya, tetap. Dan hati-hati ya, rencananya maskulin dan juga karmik ini ingin ibaratnya ingin ngebunuh kamu secara logika, pikiran, ataupun secara magic. Hati-hati dalam menerima makanan dan minuman ya dari orang yang kamu rasakan tidak nyaman ya. Tuh, Two of Pentacles. Oh, hati-hati ya. Ini kayaknya rencananya maskulin dan karmik ke kamu tuh ingin mengganggu kedamaian kamu ya, dengan menyebarkan berita hoax atau menggunakan jalan pintas ya, dengan black magic, trik, ataupun komunikasi yang gak baik. Hati-hati. Situasi maskulin. Queen of Cups, kamu udah tahu hal itu ya, kamu udah tahu, kamu juga sudah siap ya, kamu sudah berpikir gimana caranya bahagiakan diri kamu sendiri, terutama tentang spiritualnya kamu ini ya, harus bahagia dalam perjalanan spiritual walaupun sangat mengerikan ya, karena akan dibuka tabir ya perjalanan hidup. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin tuh ya terbunuh sendiri sih dengan perbuatannya ya, dan dia akan dihantui tentang karmanya yang dia ukir sendiri ya, karena niatnya nggak baik ya. Diawali dengan Page of Swords lagi ya, air sign. Ini energi saja ya, bukan karakter, bukan fisik ya, bukan zodiak, tapi logika ya. Jadi kayak DM ini coba memperbaiki pikirannya, pikiran negatifnya, tapi ya selalu dengan trik ya, manipulasi, jadi membohongi diri sendiri gitu loh. Pada akhirnya ya ini ngebunuh dia sendiri ya. Keinginannya untuk memperbaiki sifat buruknya, kelakuan buruknya ini gagal kalau aku lihat. Kenapa? Ya karena dia masih menggunakan trik, memanipulasi, bahkan juga memainkan alam bawah sadar ya, untuk bisa kembali lagi kepada feminim
ya, agar mau diduakan lagi oleh maskulin. Tapi pada akhirnya keblok. Kenapa? Karena feminin fokus pada dirinya dia sendiri di dalam spiritual, dan feminin bahagia dengan kesendiriannya. Ini membuat energinya maskulin ini keblok ya, ke feminim. Makanya ini kena ke karmik ya. Karmik merasakan juga ada hal yang tidak baik, makanya dia diam-diam memantau tentang DM dan coba untuk menanam kembali permainan barunya dia ya, agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Karmik juga memantau kamu ya, tuh, tentang kamu. Jadi karmik berusaha ingin seperti kamu, seseorang yang dicintai oleh maskulin di masa lalu ya. Pada akhirnya jadi gini, karmik tuh mau diduain, ditigain, nggak apa-apa gitu, yang penting lo sama gue gitu ya. Dan pada akhirnya kisah masa lalu ini akan terulang terus, dan karmik merasa galau ya melihat kesuksesannya feminim yang sudah penuh dengan kebahagiaan dari spiritualnya. Page of Wands, the Judgment, and the Devil, and the King of Cups. Oke. So maskulin di sini menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan keinginan untuk kembali bangkit sama kamu ya. Ini dia coba untuk melangkah, tapi langkahnya nggak optimis ya, karena kan memakai kayak angger ya gitu loh, kayak kayu, jadi tertatih-tatih gitu. Hati-hati, maskulin juga mengirimkan energi negatif, bisa dengan berita hoax ataupun kecemburuan ya, menunjukkan dia bahagia, dia sempurna, atau juga dengan ilmu hitamnya ya, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku, Lucky Tarot TMS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.